1 IAIN Curug. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa amma ba'. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Sehat. Baik, Pak. sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Saya akan absen terlebih dahulu satu persatu. Siapakah di antara kalian yang tidak hadir? Ani Rosdiani, Hadir. Aisyah, Rosma, Agus, Hadir Pak. ya, Emran, Samadi, Husniarti, Livina. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 serta hadis-hadis yang terkait pada larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama, diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dan hadis-hadis yang akan kita pelajari. Kemudian mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta nanti juga mampu menganalisa ayat-ayat, ya, Al-Quran yang kita pelajari dan hadis-hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima, mampu atau dapat menyajikan, ya, konten atau paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta terakhir, kita mampu membiasakan diri kita untuk menjauhi dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang mana itu semua adalah larangan dalam agama kita. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi,
kita baca, kita tadarus terlebih dahulu surat Al-Isra ayat 32. Silakan dibuka Al-Qur'annya, kita baca bersama-sama. Halo? Ya, Ya, Pak. Pak. Baik, kita baca sama-sama ya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Silakan Ananda Ani untuk membacakan artinya. Baik, Pak. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji. Keji Dan suatu jalan yang buruk. baik, terima Al-Isra kasih. ayat 17. Ya. Kemudian apa isi kandungan dari ayat yang kita baca dan dari hadis di atas? Bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Ya. Kemudian larangan mendekati zina itu merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Jadi kalaulah kita dilarang mendekatinya, apalagi melakukannya. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus kepada perzinaan itu sudah dilarang oleh Allah. Seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, pacaran, atau berbaur laki-laki dengan perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Artinya ini termasuk dosa besar. Ya, perbuatan zina ini atau mendekati zina ini juga termasuk kategori pergaulan bebas. Nah, apa itu pergaulan bebas? Ya, diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan itu adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Sedangkan bebas itu artinya terlepas dari aturan, dari norma. Maka yang kita maksud di sini adalah pergaulan bebas itu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau aturan kewajiban. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami makna pergaulan bebas tadi. Nah, contohnya sangat banyak pergaulan bebas ini, ya. Misalnya seks bebas. Makanya tadi di ayatnya kita jelaskan dilarang untuk mendekati zina karena mendekati zina itu salah satu bentuk atau contoh pergaulan bebas. Termasuk contoh pergaulan bebas itu adalah misalnya mengkonsumsi narkoba, ya, atau geng motor. Nah, banyak ya pergaulan bebas itu. Campur aduk antara lawan jenis. Nah, ya, sebab-sebabnya pun banyak, misalnya dangkalnya ya keislaman atau keimanan seseorang, kurang kontrol dari keluarga, kurang kontrol diri, ya, kurang perhatian dari keluarga, tidak peduli dari lingkungan dan lain sebagainya. Baik anak-anak, yang kedua tentang larangan perbuatan zina. Ya. Perbuatan zina ini seperti yang Bapak sampaikan di awal sangat dilarang karena termasuk dosa besar. Allah sebutkan. Ada yang bisa baca ayatnya di surat An-Nur ayat 2? Ada yang bisa baca? Saya. Ya, silakan Ananda.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Bacaannya sudah cukup bagus. Baik, di sini Allah sebutkan bahwa pezina perempuan dan laki-laki, ya, derahlah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik, perlu diperhatikan ya. Jadi ada 2 jenis penzina. Yang pertama adalah ya zina muhsan, yaitu orang yang pernah atau orang yang sudah menikah. Maka hukumannya adalah dirajam atau dikubur hidup-hidup, ditinggal kepalanya saja, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal. Ini bagi yang muhson. Sedangkan yang ghairu muhson atau yang belum menikah, hukumannya adalah dicambu atau didera dengan cambukan 100 kali, dan itu yang termasuk ada di ayat 2 surat An-Nur tadi. Nah, kemudian apa yang kita maksud dengan perbuatan zina tersebut? Perbuatan zina tersebut adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar akad pernikahan yang sah. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut anak-anak. Setelah kita tadarus tadi, membaca Al-Quran, ya, kita ambil hikmah dari larangan pergaulan bebas ataupun larangan perbuatan zina. Coba silakan dibaca apa yang ada di tampilan tentang larangan perbuatan zina. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Sudah. nanti masing-masing kelompok dari yang saya tampilkan bisa mempresentasikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Ini cara menjauhi perbuatan zina. Silakan dilihat tampilannya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Adapun hikmah menjauhi perbuatan zina, baik. Terakhir, sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Ya, Pak. Iya, Pak. Anak-anak, Masih hikmah, Pak. Hikmah. Nah, screen-nya masih nampak? Masih, Pak. si Pak. Hikmah menjauhi, Bentar, saya hikmah akan menjauhi ganti. perbuatan zina. Ya, saya akan ganti screen-nya. Baik, saya minta dari setiap kelompok peserta anak-anak perhatikan gambar berikut. Baik, silakan. Sekarang tugasnya adalah setelah mengamati materi yang Bapak tampilkan tadi dan gambar-gambar tersebut, Anda presentasikan hasil daripada kerja kelompok dari yang Anda amati tadi. Silakan kelompok 1, siapa yang siap? Saya, Pak. Silakan, Ananda Emran. Ya, baik, Pak.
Dari gambar tersebut yang kita amati bahwasanya beberapa akibat akibat dari perzinahan itu, yang pertama kita akan dirajam sebanyak 100 kali, kemudian kita akan dilaknat Allah, kemudian keturunan kita menjadi keturunan yang keturunan yang tidak baik. Kemudian dengan perzinahan itu akan terjadi beberapa perbuatan-perbuatan, mungkin akan melakukan hal-hal yang lebih berdosa lagi, mungkin seperti melakukan aborsi dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut, maka tentu kita harus berusaha. Salah satunya kita menjauhi yang namanya pergaulan bebas, mungkin mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak mungkin berpuasa, lebih banyak melakukan hal-hal yang positif. Karena kenapa? Karena Allah akan memberikan banyak timbalan atau banyak hikmah daripada ketika kita menjauhi perzinahan. Mungkin kita akan disayang Allah, kita akan diberikan kehidupan yang lebih baik jika kita menjauhi pergaulan bebas. Mungkin itu, Pak. Baik, bagus sekali Ananda Emran. Terima kasih. Silakan yang kelompok 2, silakan Ananda Ani coba presentasikan dari materi yang disampaikan tadi, yang ditampilkan tadi, dan dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan. Silakan diambil kesimpulannya. Ananda Ani, kelompok 2. Baiklah Pak, saya akan menyimpulkan dari perbuatan zina itu tentunya akan menghasilkan keturunan yang tidak baik, kemudian menimbulkan penyakit kelamin, kemudian perbuatan itu akan dilaknat oleh Allah. Baik, terima kasih. Pintar semuanya, bagus. Insya Allah bisa dipahami ya materi kita pada pagi hari ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Maka nasihat dari Bapak dengan mempelajari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dan hadis-hadisnya tadi bisa memberi pemahaman kepada kita tentang bahaya atau larangannya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka anak-anak dijaga betul pergaulan lingkungan yang baik, insya Allah akan terhindar dari perbuatan zina ini. Ini saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut di pekan depan, namun ada tugas untuk Ananda semuanya. Surat-surat atau ayat 32 dari surat Al-Isra dan surat An-Nur ayat kedua tadi, begitupun dengan hadis-hadisnya, tolong dihafalkan ya. Ya, Pak. Dan ditulis di buku catatannya beserta arti. Pekan depan akan Bapak periksa dan akan Bapak tanyakan. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Emran dipimpin. Baik, teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dan lindungan dari Allah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.